Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah kekejaman Partai Komunis tahun 1948 masih membekas. Ketika PKI menghabisi Kiai Hamid Dimyati. Tonton sampai habis biar tidak salah paham dan menambah wawasan kita dalam sejarah kekejaman PKI tahun 1948 sampai 1965. Dan jika suka dengan kisah dan sejarah dari Kodi Channel, tekan tombol subscribe. Selamat menonton. Ketika PKI menghabisi Kiai Haji Hamid Dimyati Tremas Pacitan, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1948 tak bisa dihapuskan dari sejarah negeri ini. Korban yang jatuh akibat kekejaman PKI sangat banyak, termasuk pemimpin pondok pesantren Tremas Pacitan Kiai Haji Hamid Dimyati. Peristiwa ini bermula saat tanggal 18 September tahun 1948, PKI Front Demokrasi Rakyat (FDR) melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia RI. Peristiwa ini dikenal dengan pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Pemberontakan tersebut juga merembet ke Pacitan. Kala itu, Pacitan adalah salah satu yang masuk dalam kesatuan wilayah Karesidenan Madiun. Daerah lainnya adalah Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Di Pacitan, terdapat pondok pesantren Tremas yang kala itu dipimpin Kiai Haji Hamid Dimyati. Kiai Haji Hamid Dimyati merupakan putra dari Kiai Haji Dimyati, dan cucu dari Kiai Haji Abdullah. Kiai Haji Abdullah merupakan salah satu anak dari pendiri pesantren Tremas, Kiai Haji Abdul Manan. Kiai Haji Hamid Dimyati juga merupakan ketua Partai Masyumi di Kabupaten Pacitan. Pada tanggal 24 September tahun 1948, Partai Masyumi mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintah dan membantu menindas pemberontak PKI Muso dan FDR serta membasmi pemberontak dan pengkhianat negara. Sebelum munculnya pemberontakan PKI di Madiun, suasana kacau begitu terasa di Pacitan. Pondok Tremas pun termasuk salah satu sasaran tentara-tentara PKI yang mengganas, membabi buta dan menghancurkan apa saja yang mereka kehendaki. Keamanan Pondok Tremas semakin terancam. Kondisi tersebut membuat Kiai Haji Hamid Dimyati yang juga ketua penghulu di Pacitan prihatin. Dia mencoba melakukan kontak dengan pemerintah pusat di Yogyakarta, untuk melaporkan kondisi Pacitan. Lantaran laporan gagal disampaikan via telepon, Kiai Haji Hamid Dimyati memutuskan berangkat ke Yogyakarta. Sebanyak 14 orang ikut bersamanya. Di antara mereka adalah Joko, Abu Naim, Yusuf, dan Kosim. Mereka adalah para kakak dan adik ipar Kiai Haji Hamid Dimyati. Ada juga Soimun, Klos Atseks. Dengan berjalan kaki, mereka menyusuri jalan pintas. Agar tak diketahui PKI, mereka menyamar. Nahas, saat rombongan ini berhenti di sebuah warung di wilayah Pracimantoro, Selatan Wonogiri, Jawa Tengah, penyamaran mereka terbongkar oleh gerombolan PKI yang telah menguasai daerah ini. Pracimantoro merupakan rute perjalanan yang harus ditempuh dari Pacitan menuju Yogyakarta. Mereka ditangkap, disekap, dan disiksa di Baturetno, wilayah yang cukup tersembunyi di Wonogiri dan memiliki jalur yang cukup strategis karena dekat dengan Madiun dan Ponorogo. 1 minggu kemudian, mereka dipindah ke Tirtomoyo, Wonogiri. Di daerah ini, Kiai Haji Hamid Dimyati dan rombongan dihabisi. Tak cuma itu, jasad mereka dimasukkan ke dalam satu lubang semacam sumur. 1 orang yang ada dalam rombongan ini, Soimun, dibiarkan hidup. Soimun sengaja dibiarkan hidup karena PKI berharap peristiwa itu dikabarkan ke keluarga, dengan harapan umat Islam yang kontra PKI lebih merasa ketakutan. Setelah situasi aman, pelacakan dilakukan berdasarkan petunjuk yang disampaikan Soimun. Kuburan massal di bekas sumur tua akhirnya ditemukan. Namun, ketika dilakukan evakuasi dari dalam lubang sumur tersebut hanya ada 13 mayat yang kondisinya mengenaskan dan sangat sulit dikenali. Jenazah para syuhada ini lalu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Juruk Surakarta. Jangan pernah melupakan sejarah saya Kodi Channel. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.